Resesi. Duh, pusing deh, di tahun 2023 ini semua orang ngomongin soal resesi ekonomi yang bakal terjadi di seluruh negara di dunia. Emang resesi itu apa sih? Aduh, tenang. Inhale, exhale. Kita coba cari tahu dulu yuk penjelasannya. Jadi gini nih, menurut Bank Dunia dan juga IMF, resesi global terjadi ketika produk domestik bruto di sebagian besar wilayah di dunia mengalami pertumbuhan yang negatif. Gampangnya sih, pertumbuhan ekonomi di dunia melambat alias nggak baik-baik aja. Tandanya adalah kegiatan ekonomi tidak berjalan secara maksimal, seperti di sektor konsumsi dan harga minyak, produk industri dan perdagangan hingga lalu lintas modal. Semua aktivitasnya nggak berjalan lancar dan membuat pemasukan jadi seret. Imbasnya, perusahaan harus berhemat untuk menghindari kerugian, makanya tingkat PHK jadi semakin tinggi dan jumlah pengangguran akan semakin banyak. Kemungkinan resesi global bisa meningkat kalau ada konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina. Inflasi meningkat, suku bunga naik, dan ekonomi jadi sulit untuk tumbuh. Ih, serem ya. Sebenarnya udah beberapa tahun belakangan sih kita mendengar bahwa dunia akan mengalami resesi. Tapi memang ancaman resesi di tahun 2023 inilah yang paling ramai dibicarakan. Jadi penasaran, sebelumnya dunia pernah resesi global juga nggak ya? Atau baru kali ini aja? Dari sebuah buku berjudul A Decade After the Global Recession yang diterbitkan Bank Dunia pada 2021 menyebutkan bahwa dalam 70 tahun terakhir aja nih dunia sudah mengalami 4 kali resesi, yakni pada 1975, 1982, 1991 dan juga 2009. Kita ambil contoh yang terdekat aja deh, pada 2009. Industri keuangan di Amerika Serikat runtuh. Ini dipicu oleh kredit macet yang skalanya jumbo dari sektor KPR. Bahkan sampai bikin bank investasi sekelas Lehman Brothers bangkrut. Gara-gara ini nih, sejumlah negara ikut terseret ke dalam resesi ekonomi global. Gimana nggak terseret ya? Amerika Serikat kan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sebenarnya nih, kondisi Amerika Serikat dan Eropa saat ini lagi nggak resesi sih. Tapi memang prospek pertumbuhan ekonominya di 2023 ini memburuk. Bahkan secara teknis, Amerika Serikat sudah mengalami resesi di kuartal 1 dan 2 tahun 2022 lalu. Makanya dunia harus tetap waspada. Apalagi untuk perdagangan di Asia. Soalnya AS dan Eropa merupakan pasar yang menyerap 29% produk dari Asia. Resesi di kedua wilayah tadi bisa melemahkan daya beli masyarakatnya. Jadi permintaan barang dari Asia terutama Singapura, Korea Selatan, dan Cina akan menurun. Negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Singapura aja bisa merasakan dampak yang besar kalau dunia sampai resesi. Terus apa kabar Indonesia ya? Nah, Asia Development Bank atau ADB menilai Indonesia akan menjadi salah satu negara kunci yang menopang pertumbuhan Asia. Meski pertumbuhannya melambat, tapi ekonomi di Indonesia masih akan tumbuh positif jauh dari resesi. Sepertiga dari ekonomi dunia akan kemungkinan terkena resesi. Kita tidak termasuk yang sepertiga, insya Allah kita jaga terus. Kita selalu menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi kita kuat sampai dengan kuartal ketiga dan mungkin kuartal keempat pun kita berharap akan bisa bertahan di sekitar 5% sehingga total 2022 kita bisa tumbuh di atas 5%. Ingat ya, kita boleh merasa sedikit lega, tapi harus selalu waspada.